Kita semua member gereja, kita semua juga murid Kristus. Karena kita dipanggil bukan hanya menjadi member, tetapi menjadi murid. Kalau murid, guru kita adalah Tuhan Yesus, saudaraku. Buku kita adalah Alkitab, saudaraku. Bukannya majalah Kartini, Femina, dan sebagainya. Tapi guru kita adalah, buku kita ya Alkitab. Jadi tujuan kita adalah kita minimal mirip-mirip lah seperti guru kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, pada sore hari ini, saya beri judul khotbah saya, kita akan belajar bersama-sama, belajar mengucap syukur seperti Yesus. Katakan sama saya, belajar mengucap syukur seperti Yesus. Nah, Alkitab banyak sekali ayat-ayat Alkitab menjelaskan mengenai mengucap syukur, saudaraku. Mengucap syukur juga adalah bagian dasar dari penyembahan kita. Amin, saudaraku. Karena waktu kita mengucap syukur di dalam penyembahan, maka penyembahan kita itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dengan ucapan syukur kita memfokuskan pikiran kita kepada kebaikan Tuhan dibandingkan dengan masalah-masalah kita. Amin. Kalau kita banyak mengucap syukur, kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang sudah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga pikiran kita tidak tenggelam dalam masalah kita, beban kita, tapi kita tenggelam dalam kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, sore hari ini mari kita belajar bersama-sama. Di dalam Alkitab tidak banyak sebetulnya menuliskan bahwa bagaimana Tuhan Yesus mengucap syukur. Tapi saya ambil beberapa bagian, beberapa contoh bagaimana pada waktu Yesus sendiri mengucap syukur di dalam kehidupannya di muka bumi ini. Yang pertama, mari kita buka firman Tuhan di Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama, oke? Supaya kita belajar bersama-sama, supaya saudara juga bertumbuh, saya juga bertumbuh bersama. Saudara siap membaca firman Tuhan bersama-sama? Satu irama, oke? Satu tempo. 1, 2, 3. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Saudara terima kasih. Kalau saudara perhatikan ayat ini, Yesus itu bergembira dan dia mengucap syukur di dalam doanya kepada Bapa. Betul, saudaraku? Dia berkata kepada Bapanya, "Aku bersyukur kepadamu Tuhan." Artinya dia berdoa. Dalam ucapan syukurnya ini, dia mengucap syukur, ada dua hal yang dia ucapkan syukur. Yang pertama itu, dia mengucap syukur untuk hal bahwa Bapa menyembunyikan kebenaran dari orang-orang yang bijak dan pandai. Yang kedua adalah Bapa menyatakan kebenaran kepada orang-orang yang seperti anak kecil. Di sini dalam bahasa Indonesia dikatakan orang kecil. Orang kecil bukan berarti tubuhnya kecil, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan childlike. Orang-orang yang mempunyai hati seperti anak kecil, saudaraku. Artinya orang-orang yang polos, orang-orang yang rindu, yang haus, yang apa adanya, saudaraku. Nah, Yesus mengucap syukur untuk hal-hal yang banyak dari kita. Seringkali kalau kita berdoa, dijawab Tuhan, kita mengucap syukur. Amin, saudaraku. Amin. Ada di sini yang sudah dijawab Tuhan, lupa mengucap syukur, saudaraku? Katakan, itu bukan kamu kayaknya. Amin, saudaraku. Kalau sampai kita lupa mengucap syukur, keterlaluan deh. Betul nggak, saudaraku? Nah, tapi ada Bapa di sini, Yesus ini mengucap syukur juga kepada hal-hal yang tidak dijawab. Saudara bayangkan di sini konteksnya, Yesus itu lagi mengajar, berkhotbah seperti saya ini kurang lebih, saudaraku. Dengan khotbah itu dia mungkin altar call, ada orang-orang yang menerima haus akan firman Tuhan. Tapi ada orang-orang yang tidak meresponi. Ada orang-orang yang menolak Injil itu, saudaraku. Nah, Yesus pun mengucap syukur terhadap apa yang terjadi di situ, saudaraku. Sangat unik sekali bahwa dia juga mengucap syukur kepada orang-orang yang menolak dia. Seringkali waktu kita tertolak, waktu kita mengalami hal yang tidak enak, waktu kita mengalami masalah, waktu kita mengalami dibicarakan orang, difitnah orang, waktu kita mengalami kerugian dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, waktu kita sakit, waktu kita susah, saudaraku, wah kita langsung tenggelam dalam maut, mengasihani diri sendiri. Aduh, saya malang. Saya memang dari Malang sih, tapi saya paling malang dibandingkan orang Malang. Saya orang paling malang di seluruh kota Malang. Saya memang namanya Malang. Saudaraku ya,
Setiap hari dia berkata, saya malang, saya malang, saya malang. Akhirnya saya semakin malang. Saya lebih malang daripada orang lain, saudaraku. Terpuruk sampai akhirnya, saudaraku, tidak berdaya lagi. Tetapi Yesus, waktu dia melihat ada orang-orang yang tidak meresponi pelayanannya dia, ada orang-orang yang menolak Injil, saudaraku, dia dalam doanya bukan berkata, Tuhan hukumlah mereka. Enggak, saudaraku. Dia berkata, aku bersyukur Bapa, Engkau sudah menyembunyikan kebenaran daripada orang-orang yang pandai dan bijak. Kenapa Yesus mengucap syukur untuk hal yang kurang baik sekalipun? Kalau saudara perhatikan di sini dikatakan, dalam ayat itu dikatakan terakhirnya, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Kok Yesus bisa ngomong, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu? Artinya saudaraku bahwa Yesus itu sebetulnya, dia sebetulnya mengerti kenapa Bapa alasan menyembunyikan kebenaran itu kepada orang-orang pandai dan bijak, saudaraku. Orang yang mengucap syukur, dia akan mendapatkan pengertian dari Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat, rahasia di balik semua situasi yang tidak baik. Saudara bisa nangkap ini? Masih mengikuti saya, saudaraku? Dia mengucap syukur karena dia mengerti kenapa Bapa melakukan itu, saudaraku. Saya berikan konteks lebih lagi. Kenapa Tuhan menyembunyikan kebenaran daripada orang pandai, orang bijak? Kalau misalnya orang pandai, orang bijak itu, mereka merasa dirinya itu sudah pandai, sudah mengerti, sudah banyak pengalaman, mungkin sudah hafal firman Tuhan, Taurat Tuhan, saudaraku. Sehingga mereka kalau mereka Tuhan bukakan dan mengerti firman Tuhan, kemungkinan besar mereka itu bukan bertobat dan menerima dengan lapang dada, tapi mereka akan masuk dalam suatu perdebatan, mungkin dalam satu pertanyaan, kritik-kritik, saudaraku, karena merasa dirinya pintar. Kira-kira seperti itu ya, saudaraku. Dan Yesus mempunyai pengertian seperti itu. Oleh karena itu, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau menyimpan itu kepada mereka. Karena untuk menerima firman Tuhan itu, hati kita harus siap. Amin. Kalau hati kita tidak siap, berapapun bagusnya firman Tuhan itu disampaikan, kita tidak akan meresponi. Tapi hati yang siap, betapapun sederhananya firman itu, maka kita akan meresponi. Orang yang lapar, saudaraku, tahu dan tempe serasa daging wagyu, saudaraku. Tapi orang yang terlalu kenyang, daging wagyu serasa tahu dan tempe. Betul nggak, saudaraku? Kenapa? Karena makanannya tidak berubah, tetapi hati kita, kehausan kita itu yang berbeda, saudaraku. Nah, kenapa seringkali kita mengucap syukur dalam waktu hal-hal yang baik? Waktu kita dipromosi, dapat berkat, waktu berlibur, waktu dapat promosi, waktu sembuh dari sakit, kita mengucap syukur. Tapi kalau kita lagi susah, masalah demi masalah datang, anak-anak sakit, keluarga tidak baik, saudaraku, pekerjaan tidak baik, bisnis lagi susah, saudaraku, maka untuk mengucap syukur itu ada suatu hal yang berat, saudaraku. Nah, bayangkan, saudaraku, sekarang bagaimana kita mempraktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita bisa mengucap syukur walaupun dalam keadaan tidak baik? Kalau dalam keadaan baik pasti gampang, betul, saudaraku? Semua orang bisa, saudaraku. Saudara nggak perlu jadi orang Kristen, nggak perlu punya Yesus. Mengucap syukur dalam keadaan senang pasti bisa. Tapi dalam keadaan susah, kok kamu masih tersenyum sih ya? Banyak masalah, kok kamu masih aja tersenyum ya walaupun begitu berat beban kamu? Saya tahu loh masalah kamu. Kok kamu masih aja ke gereja? Kok kami masih aja melayani? Masih aja nyanyi? Nah, saudaraku, bagaimana kita bersyukur dalam keadaan yang tidak baik? Secara manusia kita pasti akan cenderung masuk dalam merasa mengasihani diri sendiri. Tapi jangan lama-lama dalam mengasihani diri sendiri. Amin, saudaraku. Amin. Diri kita itu kalau kita dikasihani terus, dia semakin mengasihani, semakin loyo, semakin lemes, semakin membles, saudaraku, semakin turun pipinya, saudaraku, kayak gini, saudaraku. Tapi kalau kita bangkit, kalau kita pindah mode, saudaraku, kalau saudara berangkat naik pesawat, saudaraku, maka pilot akan berkata, tolong switch mode, ganti mode handphone saudara kepada aeroplane mode, saudaraku. Artinya supaya tidak mengganggu jalannya penerbangan, saudaraku. Seringkali mode kita juga harus diganti dari mode self pity menjadi mode spiritual. Dari mode yang mengasihani diri sendiri menjadi mode yang memikirkan kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Cara pandang kita harus berubah, saudaraku. Secara manusia mungkin rasanya tidak mungkin mengucap syukur, tapi satu-satunya cara dan tempat kita untuk mengucap syukur
di atas segala masalah hanya ada di dalam Roh Kudus. Bukan di dalam bioskop. Bukan di dalam olahraga. Bukan di dalam karaoke, saudaraku. Amin, saudaraku. Bukan dalam acara happy hours atau party, tapi hanya dalam Roh Kudus. Makanya Yesus berkata, aku bergembira Yesus di dalam Roh Kudus. Bukan dalam pesta, bukan dalam di pantai, bukan dalam di gunung, saudaraku. Bukan yang nggak boleh ke pantai ke gunung, saudaraku. Tapi sukacita itu yang sebenarnya hanya ada di dalam Roh Kudus. Makanya ketika Yesus ditolak, dia bergembira di dalam Roh Kudus. Bukan dia tidak stay in the environment of stress. Dalam situasi yang menolak dia, dalam situasi yang gagal, tapi dia naik masuk dalam dimensi Roh Kudus dan berkata, aku bersukacita. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang sukacita. Amin. Salah satu buah roh itu adalah joy. Amin. Peace dan sebagainya, saudaraku. The joy only found in the Holy Spirit. Amin. Kalau kesenangan bisa saja kita nonton film bagus, habis nonton konser, saudaraku, kita senang. Tapi habis itu tidak senang lagi. But the joy is come from the heart, from the inside. Roh Kudus adalah sumber sukacita kita. Dia adalah sukacita kita. Kalau hari-hari ini saudara berat, saudaraku kehilangan Roh Kudus, saudaraku, masuk Roh Kudus, engkaulah sumber sukacitaku. Amin, saudaraku. Haleluya. Coba lihat kiri kanan. Kamu kelihatannya perlu tambah sukacita deh, gitu ya, saudaraku ya. Ini dalam kehidupan kita memang tidak selalu happy. The world is not a happy place. The world can make you happy for a moment, but the world is not a happy place. We know that. I mean, in the Sydney maybe not too bad, but if you live in Gaza, no one go to the beach and sunbathing in Gaza at the moment. But we can go to the beach and sunbathing. In Gaza, when you sunbathing, you will be sunburning by the rocket. Praise the Lord. All 100% tan, all black, alias burn, saudaraku ya. Saudaraku yang dikasih, dunia ini bukan tempat yang penuh dengan sukacita. Dunia ini tempat yang penuh dengan susah dan keberatan dan berat. Kalau kita hidup bergantung dengan dunia dan kita tinggal dalam keadaan dunia, maka kita akan berat, saudaraku. Amin. Berapa waktu lalu saya baru pulang dari holiday. Aduh, orang kalau holiday memang senang sih ya. Ada berapa kita teman dari holiday, saudaraku. Waduh, kalau holiday itu semuanya senang, saudaraku. Makan Indomie juga rasa makan ramen. Pokoknya senang aja deh pokoknya. Oh, enak deh jalan-jalan. Tapi waktu saya ke Singapura, saya mau, aduh fotonya udah ditampilin. Waktu saya ke Singapura, saya mau holiday sama papi mami saya. Karena sudah lama nggak holiday sama mereka, saya janjian ketemu, kita holiday ke Singapura bersama keluarga saya, saudaraku. Lalu saya kepingin ajak mereka ke Gardens of the Bay. Ada yang pernah ke Garden of the Bay, saudaraku? Ya, mirip-mirip Garden of Eden, saudaraku. Sangat bagus sekali, beautiful sekali, saudaraku ya, luar biasa. Lalu saya pergi ke sana, saya beli tiket online, karena mesti beli tiket online. Beli tiket online, saya beli 2 tiket paket, yaitu ada The Cloud of Forest sama Flower Dome, 2 tempat. Jadi mami saya mau ajak saya ke awan, saudaraku, ke forest, Cloud of Forest. Habis itu saya mau ajak ke taman bunga-bunga. Oh, pasti dia senang, orang tua suka bunga, saudaraku ya. Saya nggak usah beli bunga lagi, saya bawa ke tamannya tuh, ribuan bunga mami, saudaraku ya. Saya ajak mereka, saya beli tiketnya, mahal juga, saudaraku, lebih mahal dari KFC pokoknya. Jadi udah beli tiketnya, terus ke sana, pas saya datang, saudaraku, wah mami saya udah senang gitu ya, datang nih, terus dibilangin, sorry katanya, hari ini Flower Dome-nya tutup karena mau maintenance. Masya Allah, saudaraku, kenapa nggak bilang di online, saya udah beli 2 gitu kan, kalau nggak beli 1 aja kan. Flower Dome-nya tutup, kamu ada pilihan, kamu mau datang aja hari ini, tapi besok udah angus Flower Dome-nya, nggak bisa balik lagi besok. Atau kamu mau datang besok, kamu bisa ke Flower Dome, bisa ke Cloud of Forest. Aduh, mami saya itu sudah tua, saudaraku ya. Papa saya sudah 82 tahun, mama saya 76, 75, saudaraku, kurang lebih lah. Lalu mama saya udah agak susah jalan, sudah tua ya. Jadi untuk jalan, kalau di Singapura itu kan kita kagak ada bajai, nggak ada metrolet, saudaraku ya, jalan kaki.
saudaraku. Itu pun udah naik taksi masih jalan juga, saudaraku. Jadi jalan kalau besok lagi, aduh udah panas, capek, saudaraku ya, kecapean. Udah deh Mi, gimana Mi? Ya udah kita datang aja lihat Cloud of Forest. Oke, kita Cloud of Forest seharian. Oh gede banget saudaraku. Ada Avatar lagi saudaraku. Saudara yang suka Avatar, saudaraku. Avatar menyambut kita, saudaraku. Semua manusia biru-biru itu, saudaraku, menyambut kita. Lalu masuk lihat-lihat, senang mereka. Hampir seharian, saudaraku. Habis itu mami saya capek. Aduh untung fit, kagak jadi ke Flower Dome. Kalau nggak mami kecapean, nggak kuat deh nih katanya. Oh iya Mi, puji Tuhan ya. Untung ya nggak apa-apa, yang penting kita bisa lihat. Nah saudaraku yang kasih, apa pelajaran di sini saudaraku? Nah ini fotonya saudaraku. The Garden of Eden, Garden of Cloud of Forest, Forest of Cloud. Something like that, oke? Cloud of Forest. Kalau yang belum pernah pergi, emang luar biasa sih, sangat bagus sekali. Dia bikinnya begitu indah. Dan semuanya pohon asli bro. Kagak ada plastik-plastikan saudaraku. Kalau kita semua plastik saudaraku. Tapi kalau mereka asli semua saudara. Kalau pegang itu lembut semua saudaraku. Jadi sangat indah saudaraku, kita bisa menikmati. Tapi maksud saya di sini adalah bahwa kehidupan kita itu tidak selalu mulus. Kita sudah bisa merencanakan, sudah bisa mengharapkan. Tapi yang terjadi tidak selalu yang kita harapkan. Apakah kita mau menggerutu, mengkomplain, marah-marah, lalu kehilangan sukacita, atau kita go on, life must go on, dan kita menikmati apa yang ada saja, saudaraku. Maksud saya seperti itu, saudaraku. Dalam kehidupan kita, Yesus juga sama. Dia tidak terdiam dan merasa, aduh, Bapa, kenapa engkau mengizinkan mereka tidak menerima Injil yang aku sampaikan dengan urapan yang baru itu, saudaraku. Kenapa aku mengalami kegagalan? Tidak, saudaraku, dia nggak merasa gagal, saudaraku. Tapi dia bersyukur. Kenapa? Karena orang yang bersyukur mempunyai pikiran Kristus. Makanya Paulus berkata, aku bermegah di dalam kesengsaraan. Kok bermegah dalam kesengsaraan? Hanya orang yang punya pikiran Kristus yang bisa berkata seperti itu. Kamu susah kok kamu senang. Kamu susah kok kamu mau ngikut Yesus itu kok mau susah-susah. Kok kamu minggu itu mau ke gereja sih? Gereja lu tanggung lagi. Jam tidur. Jam afternoon tea. Saudaraku yang terkasih. Hanya kita yang punya pikiran Kristus yang mau beribadah jam 2:30. Haleluya. Amin saudaraku. Beri tepuk tangan pada kita sendiri saudaraku. Suara orang-orang yang luar biasa. Hanya orang yang cinta Yesus yang mau datang 2:30 ke gereja saudaraku. Yang lain lagi di Eastwood, lagi makan, lagi Yamcha saudaraku. Amin. Lagi di Bondi Beach, lagi di mall saudaraku. Tapi saudara 2:30 masih di gereja lu. Saudaraku ya. Karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Saudaraku yang kasih. Dasar doa itu kita kalau kita berdoa, saudara doain apa sih? Minta ini, minta itu. Usul ini, usul itu. Mohon ini, mohon itu saudaraku. Waktu Tuhan lihat kita, saya tahu dah. Minta lagi, saudaraku. Nyuruh lagi, saudaraku ya. Tetapi, saudaraku, saya mau ajarkan bahwa Yesus itu berdoa, dia tidak nyuruh-nyuruh Bapaknya. Dia nggak minta-minta Bapaknya, dia mengucap syukur. Dasar dari doa Yesus itu adalah selalu ucapan syukur. Fokusnya adalah bukan permintaan dan permohonan, tapi ucapan syukur. Beda orang yang datang berdoa kepada Tuhan dengan dasar motivasinya, dasar dorongannya adalah kebutuhan, keinginan, permohonan. Dengan orang yang datang kepada Tuhan itu punya keinginan, punya permohonan, tapi datangnya dengan mengucap syukur. Saudara bisa mengerti, saudaraku? Kebutuhannya sama, tapi sikap hatinya berbeda. Datang dengan mengucap syukur, bukan datang karena mau minta, saudaraku. Oleh karena itu dalam setiap hari, saudaraku, setiap hari saya bangun pagi, sebelum saya lakukan apapun di ranjang, saudaraku, hal yang pertama saya lakukan, saya berdoa. Saya bilang terima kasih Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk hari yang baru. Always seperti itu dalam mulut saya. Sebelum saya ucapkan apapun, itu yang keluar dalam mulut saya. Terima kasih for a good sleep. Terima kasih untuk bisa bangun dengan badan yang sehat. Terima kasih for your protection. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena saya tahu kehidupan kita ini saya mulai hidup saya dengan rasa ucapan syukur. Karena memang dia baik. Tapi kalau kita lupa mengucap syukur, kita mengingat-ingat semua kebutuhan kita.
aktivitas kita. Kita lupa semua kebaikan Tuhan. Waktu kita mengucap syukur, kita menempatkan pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Oleh karena itu, saudaraku, dalam kehidupan kita setiap pagi, biarlah kita mengucap syukur selalu. Yang kita katakan setiap pagi kepada Tuhan, naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Setiamu di sepanjang hidupku. Saudara yang terkasih, kalau kita selalu mengucap syukur, kita mengingat kebaikan Tuhan, maka fokus kehidupan kita itu hanya kepada Tuhan dan bukan kepada masalah kita. Memang masalah itu ada dan mungkin belum selesai. Memang jawaban itu belum selesai, belum dijawab Tuhan. Masalah itu belum selesai. Tetapi dengan ucapan syukur itu, kebaikan Tuhan itu menaungi kehidupan kita. Ucapan syukur itu meluap dari hati kita. Sehingga hati kita ada sukacita. Amin. Alasannya Yesus bergembira karena dia mengingat kebaikan Bapa. Kegembiraan hati adalah modal utama untuk kita bangkit, saudaraku. Orang yang kuat itu bukan orang yang berotot, tapi orang yang bersukacita. Karena kita katakan, the joy of the Lord is my strength, saudaraku. Kalau kita bisa gagah, kekar fisiknya, saudaraku, tapi hatinya tidak mengucap syukur, maka kita akan lemah. Tapi orang yang kecil, yang tidak berotot, yang lemah secara fisik, ketika dia mengucap syukur, dia menjadi orang yang kuat. Amin. Amin. Punya hati yang kuat. Kami menikmati bersama-sama dengan papa mama saya, saudaraku, holiday. Kami sekeluarga. Saya mirip siapa ya? Mirip Papa ya, haleluya. Sama seperti Yesus mirip Bapa di surga. Haleluya. Ya, jadi yang pertama adalah kita mengucap syukur di dalam doa-doa kita. Dasari motivasi doa saudara setiap saudara berdoa bukan dasarnya permohonan permintaan, tapi mengucap syukur. Ingat-ingat kebaikan Tuhan. Amin. Yang kedua adalah Yesus mengucap syukur di tengah-tengah kekurangan, atau di tengah-tengah masalah, atau di tengah-tengah ketidakmungkinan. Dalam Matius 15 ayat 33-36, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi berapa ikan? Lanjutnya, nextnya. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak. Kejadian ini adalah kejadian di mana 4.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak, mengikuti Yesus selama 3 hari, saudaraku. 3 hari ngikutin Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus, retret tapi tidak ada seksi konsumsi. Retret tapi tidak ada panitia, saudaraku. Ngikut aja kemana Yesus jalan, ngikut 3 hari 3 malam. Sampai akhirnya Yesus bilang, udah 3 hari 3 malam nih mereka ikuti saya. Mereka tidak makan. Kita tidak meeting di mall, kita meeting di lapangan terbuka, hampir 10.000 orang, saudaraku.
Sampai akhirnya bilang, murid-murid bilang, guru, mau beli di mana? Tidak ada mall, tidak ada McDonald, nggak ada KFC, tidak ada catering di sini. Eklesia Mission jauh, saudaraku. Nggak bisa beli makanan, order, saudaraku. Di mana? Yesus bilang, apa yang ada padamu? Yesus tidak bilang, oh iya kita rapat yuk. Kita menggalang dana. Saudaraku, Yesus kagak rapat, saudaraku. Dia tidak membahas permasalahan, dia membahas solusi. Apa yang ada padamu? Ada 7 ikan Tuhan Yesus. Ya sudah 7 itu. Dalam kehidupan kita belajar bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang terlalu sedikit. Yang sedikit pun lebih dari cukup di hadapan Tuhan. Bagi kita mungkin kita banyak kekurangan. Saya masih kurang ini, saya belum punya ini, saya masih ada ini, saya masih mau mengejar ini, saya mau mendapatkan ini, saudaraku. Tapi dalam Tuhan itu selalu cukup. Kenapa dia bisa mengucap syukur, saudaraku? Situasi ini adalah situasi yang impossible, yang tidak mungkin, saudaraku. Betul, saudaraku? Nggak ada jalan keluarnya, ketidakmungkinan. Pernahkah saudara mengalami hal yang tidak mungkin? Hal-hal yang berat, masalah yang tidak mungkin dipecahkan, diselesaikan, saudaraku. Yesus mengucap syukur di tengah-tengah ketidakmungkinan. Kenapa dia mengucap syukur? Karena dia mengerti bahwa tentang kerajaan Allah. Di ayat-ayat sebelumnya dikatakan di Matius 6, dia pengajar pada waktu dia berkhotbah di bukit, saudaraku. Matius 5, Matius 6 itu adalah khotbah Yesus yang panjang, dia mengajar banyak hal di bukit, saudaraku. Salah satunya dia mengajar mengenai kerajaan Allah. Di Matius 6, 31-33 dikatakan, lalu Yesus menyuruh orang banyak, Matius 6, Matius 6 yang berikutnya. Next slide. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, katakan sama saya, Bapa tahu. Ya, Bapa kita tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus mengajarkan seperti ini. Artinya apa? Kalau engkau menemukan kerajaan Allah, maka kebutuhanmu akan dipenuhi. Karena dalam kerajaan Allah tidak ada kekurangan. In the kingdom of God there is no lack. In the kingdom of God there is a perfect provision of God, saudaraku. Dalam kerajaan Allah ada penyediaan yang sempurna. Oleh karena itu ketika kita menemukan kerajaan Allah dan kita hidup di dalam kerajaan Allah, saudaraku, artinya apa sih kerajaan Allah? Rajanya itu, Yesus adalah menjadi raja, kita adalah umatnya. Kerajaan Allah itu kita hidup di dalam tuntunannya Tuhan. Artinya Tuhan bertanggung jawab atas kebutuhan rakyatnya. Betul, saudaraku? Rajanya bertanggung jawab, saudaraku, sehingga kita bisa mengucap syukur. Bagaimana praktisnya? Nah, ini saudaraku. Bagaimana kalau kita masih kekurangan, kita masih ada kebutuhan yang besar, saudaraku, tapi kita sulit mengucap syukur. Tapi Tuhan bilang, mengucap syukurlah, saudaraku. Mujizat itu terjadi bukan karena Tuhan Yesus melakukannya, tapi karena ada ucapan syukur. Ucapan syukur itu membuka pintu mujizat Allah. Yang percaya katakan amin, saudaraku. 2 Korintus 9 ayat 8, saudaraku, katakan bahwa dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, saudaraku, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, bukan hanya sesuatu saja, tapi dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Prakteknya, saudaraku, ketika kita dalam susah, sulit mengucap syukur karena begitu banyak kebutuhan, mari ingat-ingat janji Tuhan, firman Tuhan, dan ucapkan syukur atas firman itu. Amin, saudaraku. Kalau saudara berfokus kepada masalah, sulit mengucap syukur. Tapi ketika berfokus kepada janji Tuhan, firman Tuhan, maka engkau akan mengucap syukur kepada Tuhan. Betul nggak, saudaraku? Ada ayat-ayat yang saya taruh supaya kita mau baca sama-sama, supaya hati saudara dibangun dan dikuatkan. Ya, Lukas 12:24 dikatakan, baca sama-sama, 1, 2, 3. Perhatikanlah mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian akan diberi makan oleh Bapa. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu.
Saudaraku yang terkasih, yakinkanlah pikiranmu akan firman Tuhan ini. Bahwa Anda semua lebih berharga dari burung. Amin saudaraku. Kita itu makhluk kesayangan Tuhan. Diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri kepada kita saudaraku. Lalu Filipus 4 ayat 6 selanjutnya. 1, 2, 3. Janganlah, hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa kita mengucap syukur saudaraku? Yang selanjutnya katakan 2, 3. Karena Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin saudaraku. Yang percaya katakan amin. Firman ini harus saudara baca setiap hari ketika saudara kekurangan. Bacalah firman Tuhan yang berkelimpahan itu. Sehingga kelimpahan dari kerajaan Allah, dari surga itu turun dalam kehidupan kita. Ketika kita miskin di bumi, lalu kita bertemu dengan orang-orang miskin, kita cerita kemiskinan kita, kita hidup seperti orang miskin, maka kita akan menjadi orang miskin beneran. Betul? Ketika kita sedang miskin, kita mesti bertemu dengan orang-orang yang kaya. Bertemu dengan orang-orang yang berhasil. Berbicara dengan orang-orang yang mempunyai lebih. Dan bahasa kita harus berubah. Menjadi orang yang berkecukupan. Amin saudaraku. Karena situasi itu akan berubah ketika pikiran kita berubah. Ketika pikiran kita berubah, kita mengucap syukur saudaraku, maka Tuhan menyediakan bagi kita. Bayangkan kalau Yesus pada waktu menghadapi masalah 10.000 orang tidak ada makanan, dia duduk di lantai bersama-sama mereka, lalu mereka berembukan bagaimana ya. Mereka garuk-garuk kepala, akhirnya mereka stres dan kita bubarin aja dah KKR kita hari ini. Bilang mereka cari makan sendiri-sendiri. Cek WhatsApp-nya, nanti ketemu lagi kapan. Bubar saudaraku. Tapi dia enggak. Suruh mereka duduk apa yang ada padamu. 7 fishes, that's enough. And he give thanks to the Lord. Dan itu menjadi mujizat. Amin saudaraku. The key is, pada waktu kita mengucap syukur, orang yang mengucap syukur itu, the favor of God will come. Kita sebagai orang tua, saudaraku, kalau anak kita, thank you daddy, thank you mami, kita senang apa marah saudaraku? Senang saudaraku, amin. Kalau anak kita tahu berterima kasih, senang. Kita punya teman juga kalau tahu berterima kasih juga senang ya. Kita kasih kado ulang tahun, thank you loh, kau baik banget sih. Kalau ada teman kita kasih kado, taruh di situ. Dia ngobrol terus, ya taruh itu tuh, nggak apa. Thank you. Ya elah, gue udah beli dari jauh-jauh di Birkenhead Point. Naik metro, naik bus, naik taksi, Uber, $300. Beliin kado yang bagus, muter-muter sampai capek, 10.000 step, baru ketemu kado buat Anda. Suruh taruh di situ aja. Hati kita gimana? Kalau kita aja seperti itu, bagaimana dengan Bapak kita di surga? Amin. Kalau kita bilang, Bapak terima kasih Tuhan, Engkau baik. Walaupun kita masih berbaring di ranjang karena sakit, Engkau baik, Kau tidak pernah meninggalkan aku. Lama-lama Bapak thanksin saudaraku. Dia puhau hise. Dia kagak enak hati. Aduh kasihan si David. Sakit mulu. Saya jamah, sembuhkan dah. Amin saudaraku. Demikianlah Bapak kita di sorga saudaraku. Nah, ucapan syukur itu membuka kemurahan Tuhan. Ucapan syukur membuka pintu kuasa Allah. Bersungut-sungut itu menyumbat, mampet, saudaraku. Bayangkan orang Israel yang 40 tahun bermuter-muter di padang gurun, padahal hanya sebentar saja sudah sampai, tapi 40 tahun. Kenapa? Karena bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut dan suka komplain, bilangin kiri kanan, mampet loh. Mampet. Aduh kalau mampet kagak enak, betul saudaraku? Amin. Coba kalau saudara constipation, waduh kagak enak banget ya saudaraku. Bayangkan kalau berkat sampai mampet saudaraku. Susah kita mau kerja apapun gak berhasil. Tapi kalau kita mengucap syukur, maka kemurahan Tuhan itu terjadi pada kehidupan kita. Nah saya mau saksi bahwa dalam liburan itu saudaraku, yang baru-baru aja ada kesaksian saya ya saudaraku, yang fresh. Nah kita kesempatan untuk, aduh cepet banget sih fotonya. Kesempatan untuk berlibur ke Jepang saudaraku ya.
Lalu saya sama istri itu kita suka sekali onsen, berendam air panas, saudaraku ya. Di sini tidak ada onsen, adanya mandi air panas dari keran, saudaraku. Itu ada kamar mandi kita ada semua, saudaraku ya. Ada air onsen ya, di Blue Mountain mungkin ya. Tapi mahal banget, mahal sekali. Enakan makan daging daripada berendam mahal-mahal. Jadi kita ke sana, di sana murah karena memang alami, tempatnya banyak, saudaraku. Jadi kami pergi ke satu daerah yang cukup jauh. Daerahnya sangat luar biasa, indah sekali, saudaraku, seperti Taman Eden, saudara. Betul-betul. Ada sungai Kishron, ada di tengah-tengah itu Taman Eden, dan suara Allah Allah berbicara dalam, ada sungai yang luar biasa. Lalu kami mesti booking tempat itu jauh-jauh hari karena tempat itu sangat hot, saudaraku. Nah di internet itu sangat trending, saudaraku ceritanya. Jadi mesti booking, saya booking kamar yang salah satu yang terbaik lah, gitu. Saya booking kamar itu di corner, kaca semua, persis di samping sungai Takaragawa River. Dan itu onsennya di Takaragawa, saudaraku. Jadi saya udah booking, kami datang ke sana, check in, lalu masuk ke kamar, buka, wah kamarnya memang indah, saudaraku, besar. Tapi waktu saya lihat jendela, yang harusnya di samping itu ada sungai, saudaraku, memang sungainya masih ada, saudaraku. Tetapi waktu saya lihat jendela, apa yang terjadi, saudaraku? My God, itu semua jendela tertutup oleh scaffolding, besi-besi. Waduh, kenapa onsen gue jadi kayak penjara nih? Saudaraku, saya sudah bayar yang mahal, udah itu yang the best room, saudaraku. Harusnya pemandangan kacanya itu clear dan overlooking the river. With the sound of the river is very clear. Makanya seperti suara Tuhan, itu sepanjang hari, sepanjang malam suara river itu, saudaraku. Tapi waktu saya masuk, saya lihat, apa tuh? Besi, scaffolding. The whole building being covered by scaffolding. Tidak ditulis di website waktu saya booking, maaf ada scaffolding. Tidak, saudaraku, saya bayar full, saudaraku. Semua orang Indonesia pasti langsung lapor ke RT terdekat, saudaraku. Pasti mau komplain, saudaraku. Lalu waduh, ini kenyataannya tidak seindah aslinya. Saya bayar ini bukan tidak seperti yang saya inginkan, saudaraku. Tidak seperti yang saya harapkan, saudaraku ya. Lalu apa yang terjadi? Ya saya cerita mikir, waduh kok seperti ini ya? Kok dia nggak bilang? Ya sudah, kita bilang kita mengucap syukur. Mau apa lagi, nggak bisa lagi, saudaraku ya. Jadi saya ada pilihan, saya mau komplain, mau datang ke front desk komplain, atau saya mengucap syukur. Lalu saya lihat ucapan saya mengucap syukur atas kamar yang bagus, ruangan yang baik, yang indah, yang asri, saudaraku. Suara sungai yang bagus, saudaraku. Scaffoldingnya memang jelek, tapi yang bagus juga banyak. Amin, saudaraku. Banyak hal-hal yang bagus, tempatnya bersih, tempatnya nyaman, tempatnya bagus, tempat lokasinya indah, saudaraku. Akhirnya saya tidak fokuskan kepada scaffolding, saya fokuskan kepada sungainya. Saya dengerin sungainya enjoy, saudaraku. Amin, saudaraku. Untung scaffoldingnya nggak berisik, saudaraku. Nggak ngek, saudaraku. Tapi suara sungai yang indah, saudaraku. Nah, saudara lihat di sini. Tuh, kamar kita yang mestinya clear, saudaraku. Pemandangan gunung, banyak jeruji-jeruji scaffolding, saudaraku. Jadi waktu setiap kali saya ngeliat jendela, fokus saya tidak ke besi, fokus saya langsung ke sungai. Sehingga scaffolding itu hilang di pandangan saya. Amin, saudaraku. Selanjutnya, saudaraku. Tuh, kamarnya tuh besar. Di corner harusnya kiri kanan itu langsung kita melihat sungai, saudaraku. Dan ada onsen di sana. Sangat bagus kan, saudaraku, beautiful ya. Tapi kalau sudah kenyataan masuk, saudaraku, lihat jendela, scaffoldingnya itu sangat jelas, saudaraku. Tapi karena foto agak blurry di belakang, saudaraku. Tapi the room is beautiful room. Sangat besar with the tatami floor, and we had a wonderful time di sana, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih, dalam kehidupan kita juga sama. Sometimes our life is not as beautiful as we plan. Sometimes kita banyak kekurangan. Kurang ini, kurang itu. Udah punya ini, masih kurang itu. Udah dapat itu, masih kurang ini, saudaraku. Manusia kita pada dasarnya tidak pernah puas. Oleh karena itu ketika kita melatih hidup kita selalu mengucap syukur, maka rasa puas itu akan semakin bertambah dalam kehidupan kita. Ketika kita semakin puas, saudaraku, maka kita akan lebih banyak tersenyum. Orang yang tidak puas susah tersenyum. Orang yang jarang puas jarang tersenyum, saudaraku. Tapi orang yang selalu puas dia akan tersenyum terus. Amin, saudaraku. Lihat kiri kanan, kamu kayaknya puas banget deh. Amin, saudaraku. Kalau kita puas, kita harus mengucap syukur, saudaraku, kepada Tuhan. Haleluya.
Always look for the good things in life, not focusing on the bad things. Amin. Doesn't matter who we are, saudaraku, that's the nature of life. Bahwa selalu ada saja yang kurang baik, tapi banyak juga yang baik. Ketika fokus kepada hal yang baik, maka kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Waktu kami, nah itu fotonya, itu lokasinya saudaraku. Ruang yang kamar kita itu di sebelah gedung depan ini, di belakang itu banyak ada onsen. Sangat alami, saudaraku. Onsennya by the river, a beautiful place. But our building full of scaffolding, unfortunately. But we are grateful and we have enjoyed a couple of days over there. Kita memilih untuk bersuka cita dan mengucap syukur dan overlook all the lacks, semua yang kurang, saudaraku. Dalam kehidupan kita harus begitu. Abaikan yang kurang baik, perhatikan yang baik. Amin, saudaraku. Kalau kita baik, saudaraku, maka kehidupan kita akan menjadi baik. Kalau kita susah dan kita selalu komplain, maka semuanya akan menjadi gak enak aja gitu. Jelek aja bawaannya. Tapi kalau kita mengucap syukur, maka semuanya akan terasa lebih ringan. Saya saksi ya bahwa waktu kita di Singapura, itu kami, Mika itu ada ketemu beberapa customer. Karena dia ada online bisnis, lalu ketemu customer. Customer itu ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Tapi kedua customer itu mau ketemu, saudaraku. Nggak terlalu kenal sebetulnya, bukan teman dekat, hanya customer. Tapi ketika mereka ketemu, mereka tuh bawain kita banyak banget makanan. Bawain kita banyak oleh-oleh, saudaraku. Lebih dari saudara kita sendiri, saudaraku. Sampai saya bingung, ini udah kenal lama? Kagak kenal katanya. Hanya customer, sebatas customer aja, saudaraku. Nah, kami mengalami dalam perjalanan kami itu banyak favor Tuhan, saudaraku. Kenapa Tuhan izinkan itu? Karena saya selalu mengucap syukur. Sebelum saya berangkat, setiap kali memulai perjalanan, kami pindah kota, dalam perjalanan saya ajak kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, saudaraku. Nah, kami juga ada kenalan teman, di mana teman ini dia suka komplain orangnya. Sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit melihat dari sisi yang untuk dikomplain, melihat dari sisi jeleknya, saudaraku. Nah, dia selalu ceritanya kalau holiday, saudaraku. Saya sendiri cerita sampai bingung. Kok dia cerita kalau holiday itu dia, aduh capek ya kalau holiday ya. Aduh koper saya hilang, aduh anak saya sakit, aduh kok ini bisa terjadi begini, aduh ada delay, ada sebagainya. Saya bilang kok holiday seperti itu ya? Dia bilang, kasihan banget ya, kan begitu. Jadi orang yang fokus kepada hal yang buruk, saudaraku, malah dia akan semakin malang. Karena yang malang itu dibesar-besarkan. Jadi kelihatannya semakin merembet, saudaraku. Amin, saudaraku. Kalau saudara lagi bakar ikan asin, saudaraku, maka seluruh ruangan itu akan bau ikan asin. Tapi kalau saudara bakar sampah, seluruh ruangan itu menjadi bau sampah, saudaraku. Oleh karena itu ketika kita membakar ucapan syukur, maka seluruh ruangan itu menjadi harum dengan the positive vibe. Amin, positive energy. Bukan positif. Ini bukan seminar. Positive energy. Tapi the favor of God will flow to those who are grateful to Him. Amin, saudaraku. Dia pergi waktu itu ke island yang sangat bagus sekali, saudaraku. Beautiful place, bukan island seperti di sini, di luar negeri, saudaraku. Waktu island dia ke sana, saudaraku, maunya rencananya mau honeymoon, saudaraku, mau enjoy di tempat yang private, saudaraku. Ketika sampai di sana, what happened, saudaraku? Dia cerita COVID-19 outbreak. Lalu dia harus di resortnya itu ada yang kena COVID, lalu mereka harus lockdown, dia tidak boleh keluar dari kamar, tidak bisa menikmati islandnya, tidak bisa kemana-mana. Saudara bayangkan, saudaraku, udah jauh-jauh ke island, mau menikmati, mau enjoy, mau water sport, tidak bisa stuck in the room. Ya mendingan tinggal aja di sini, saudaraku ya, amin, saudaraku. Udah jauh-jauh, bayangkan, saudaraku. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, saudaraku. Sebelum dia pergi, dia sudah banyak komplain. Pesawatnya dikomplain, keberangkatannya dikomplain, saudaraku. Akhirnya itu yang terjadi, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, hati-hati kalau komplain. Betul, saudaraku? Hati-hati loh, jangan komplain. Kalau komplain nanti kembali kita menabur hal yang tidak baik, itu yang akan kita tuai. Amin, saudaraku. Tapi kalau kita selalu mengucap syukur, maka Tuhan itu akan membuka pintu. Amin. Kalau hari-hari ini saudara sedang menunggu jawaban Tuhan, penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan, tidak kunjung datang, jangan-jangan mungkin saudara kebanyakan komplain.
Coba ditutup keran komplainnya, dibuka keran ucapan syukurnya. Amin, saudaraku. Maka katakan kepada Tuhan, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Katakan dengan iman, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi, amin, kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Ketika saudara menantikan kebutuhan, banyak kebutuhan, keperluan dalam kehidupan kita, saudaraku, menantikan janji Tuhan, nyanyikan lagu ini. Banyak-banyak nyanyikan lagu bagaimana Tuhan menolong, menyertai. Maka pertolongan Tuhan itu akan semakin dekat. Semakin banyak kita komplain, pertolongannya akan semakin jauh. Kita jauh dari Tuhan. Orang yang sering komplain dan selalu susah mengucap syukur, Tuhan itu akan jauh dari hidupannya. Tapi orang yang mengucap syukur, dia dekat dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Yang terakhir yang saya sampaikan adalah Yesus mengucap syukur bahkan sebelum dia menerima jawaban. Banyak orang kita selalu mengucap syukur kalau kita sudah dijawab Tuhan, sudah ditolong Tuhan, sudah sehat, sudah dipulihkan, sudah kuat, sudah diberkati. Tetapi saya mau ajak saudara pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah bagaimana kita mengucap syukur sebelum kita melihat jawaban itu, saudaraku. Di dalam Yohanes 11:41 ketika Yesus itu berada di depan kuburnya Lazarus, saudaraku. Lazarus sudah mati, beberapa hari sudah terkubur dan kuburnya itu sudah disegel, sudah ditutup dengan rapat, saudaraku. Tapi Yesus berdiri di hadapan kematian, sesuatu yang sudah tidak mungkin lagi dirubah, keadaan yang tidak mungkin lagi diperbaiki, keadaan tidak mungkin lagi untuk diganti statusnya. He was dead, dia sudah mati, finito, selesai, saudaraku. Tapi Yesus tetap berdiri di depan pintu goa itu. Dan dia berkata di ayat 41 Yohanes 11 dikatakan, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Yesus pada saat dia berdoa itu, dia belum bicara apa-apa. Dia belum berdoa kepada Bapa untuk membangkitkan Lazarus. Dia belum mengucapkan perintah kepada Lazarus untuk bangkit. Tapi dia berdoa, aku mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Engkau telah mendengarkan aku. Artinya Yesus mengucap syukur sebelum bahkan dia menerima jawaban, sebelum bahkan dia memintanya, dia sudah mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur sebelum kita melihat jawaban Tuhan, ketika kita mengucap syukur sebelum kita dijamah dan disembuhkan Tuhan, ketika kita mengucap syukur sebelum masalah kita selesai, saudaraku, itu adalah iman. Karena iman adalah percaya sebelum melihat. Amin. Kalau percaya sesudah melihat, tidak perlu iman. Itu iman tipenya si Thomas, saudaraku. Lihat dulu baru percaya. Ya, semuanya juga bisa, itu bukan iman. Tapi iman itu percaya sebelum melihat.
Pernahkah saudara mengucap syukur terhadap sesuatu yang belum saudara lihat dan menerimanya dengan iman? Saya challenge itu bagi kehidupan saudara. Lakukan itu, saudaraku. Praktekkan firman Tuhan itu. Karena iman itu bukan teori. Iman itu the key, kunci kehidupan orang yang berkemenangan. Amin, saudaraku. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa orang berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, saudaraku. Kalau kita mau ikut Yesus, saudaraku, Yesus itu orang yang percaya dulu baru melangkah, saudaraku. Sebelum Petrus berjalan di atas air, Yesus sudah melihat Petrus berjalan di atas air. Sebelum Yesus bangkit pada hari yang ketiga, di dalam doanya dia sudah tahu. Dia melihat bahwa Bapaknya pasti tidak akan meninggalkan dia dan membangkitkannya pada hari yang ketiga. Itu adalah iman. Amin, saudaraku. Hari-hari ini saya mau ajak saudara untuk beriman kepada Tuhan. Apapun permasalahanmu, mungkin ada Lazarus yang mati dalam kehidupan saudara, yang perlu dibangkitkan. Sesuatu keadaan-keadaan yang tidak mungkin bisa dirubah, keadaan yang tidak mungkin bisa diperbaiki, keadaan yang tidak mungkin bisa dipulihkan. Tapi saya mau challenge saudara bahwa the Lazarus was dead, but he was risen because Jesus gave thanks to his Father. Amin, saudaraku. The power of giving thanks. Alkitab berkata, Paulus berkata, hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, saudaraku. Ini bukan teori, saudaraku. Kalau saudara grasp ini, tangkap ini, saudaraku, praktekkan ini, saudaraku. Hidup saya bukan karena melihat, tapi karena percaya. Artinya ketika saya mengalami keadaan tidak mungkin, tanah yang belum terjual, rumah yang belum laku, hutang yang belum lunas, penyakit yang belum disembuhkan, masalah-masalah yang tidak mungkin bisa diatasi, penyakit yang sudah divonis oleh Tuhan, keadaan kondisi yang tidak divonis oleh Tuhan atau siapapun juga, saudaraku. Itu keadaan fakta. But our God is higher than the facts. Our God is higher than the natural situation because we serve the God that is supernatural God. We serve the God that is more than the natural God. If He is natural, He will fail. Amin, saudaraku. Saudaraku yang kasih, mau ajak saudara untuk berjalan di dalam bagian kita sebagai orang percaya seringkali kita menuntut bagian Tuhan tapi tidak melakukan bagian kita. Kita mau Tuhan buat mujizat, Tuhan mau mendobrak pintu, tapi kita hanya menunggu. God say, faith without work is dead, saudaraku. Amin. Artinya kita harus mengucap syukur dulu. Jangan tunggu Tuhan maju dulu, mengucap syukur dulu, Tuhan baru maju. Mengucap syukur dulu, baru kuasa Tuhan itu terjadi. Amin, saudaraku. Kita katakan di Ibrani pasal 11, karena iman, Nuh percaya dan dia membangun bahtera walaupun tidak satu titik pun hujan turun dari langit. Karena iman, saudaraku, bukan karena fakta, bukan karena forecast, bukan karena news. Because God said He built the ark in the middle of drought. Di tengah-tengah musim kemarau, bangun bahtera besar. That's a very silly thing. Kalau saudara lakukan itu di tengah-tengah dunia saat ini, saudara masuk headline, saudaraku. Amin, saudaraku. Karena there's a very people will see that is a foolishness, saudaraku. Karena iman Abraham berangkat meninggalkan kotanya, bawa keluarganya walaupun belum tahu mau kemana. Because he believed in God's promise. Dia percaya kepada firman Tuhan itu. Beranikah saudara percaya kepada Tuhan? Do you dare to believe your God? Amin. Sometimes kita bilang, I believe you, Lord. Tapi ketika kita ada masalah, kita nggak berani melangkah. Kita terlalu takut gagal, saudara. But if you believe God, you will step by faith. Amin, saudaraku. Karena iman dia berangkat. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan dia memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Saya beritahukan kepada orang tua di sini, saudaraku, kehidupan anak-anak kita bukan tergantung dari edukasi mereka. Memang edukasi itu akan menolong mereka, but the kehidupan masa depan mereka determined by how you see them in your prayer. Bagaimana kau melihat anak-anakmu dalam doa-doamu, saudaraku. Kalau kita serahkan nasib anak-anak kita kepada education, we just the same as our neighbor. The same as the people that doesn't have God. Karena iman, ibunya Musa, dia tidak membuang Musa. Dia selundupin, dia umpetin Musa karena dia percaya Tuhan punya maksud yang besar. Because the faith of a mother.
Your faith will guard your children to the future. Jangan jadi orang Australia yang punya mindset masuk sekolah yang terbaik, edukasi terbaik, kerja yang baik, beli rumah pertama, berubah kedua, ketiga, pensiun early. That's the mindset of worldly mindset, saudaraku. Nothing wrong with that, saudaraku. But we are the spiritual parents. You set the sail, you set the path of your children because you see it. Kamu berdoa, kita berdoa bagi anak-anak kita. Confess them before God. Declare God's promise. Confess it by your faith. I believe God, your protection upon their mind, their heart. I believe they will walk in your righteousness. I believe that they will make a friend, a good friend. I believe they will bring a good influence. I believe they will become a godly man and woman of God. I believe that they will bring influence. I believe that they will bring hope in the sphere of friends, saudaraku. You gotta confess it. If not, the devil will confess it every single day to your children. Amin. Haleluya. Saya nggak mau sampaikan ke situ lagi, karena I don't know why I'm talking that way. But ucapan syukur itu harus kita lakukan sebelum kita menerima jawaban Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau kita jangan tunggu dengan pasif, Tuhan menjawab. Menunggulah dengan aktif. Nantikanlah Tuhan. Bukan nunggu aja, saudaraku, tapi menantikan. Ada orang yang mau menikah, saudaraku, dia akan menanti-nantikan hari pernikahannya. Amin, saudaraku. Amin. Saudara ingat dulu waktu menikah? Coba ingat dulu. Waktu menikah, saudara menanti-nantikan nggak hari hanya? Atau, santai, Bo. Kelewatan ya? Mestinya kita minggu lalu menikah ya? Ada yang begitu, saudaraku? Tidak, saudaraku. Tiap hari kita nanti-nantikan, apalagi yang wanita. Beberapa hari lagi countdown nih. 30 hari lagi countdown. Darling, 30 hari lagi kita menikah loh. Tinggal seminggu lagi kita menikah, siapin apalagi yang perlu disiapkan. Ada orang yang mau menikah, santai aja. Udah percayain aja lah sama gereja akan urus. Terus kelupaan. Hari haknya mestinya kita jam 10 di gereja. Loh, jam 10 saya baru bangun. Kirain ini hari biasa. Ada, saudara? Nggak ada, saudaraku. Artinya orang yang menanti-nantikan itu, dia siap-siap. Dia berantisipasi. Matanya tertuju kepada tanggal itu. The day, saudaraku. Bukankah kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudaraku? Kita harus mata kita tertuju kepada Dia. Dialah yang kita nanti-nantikan. Dialah yang kita harapkan, saudaraku. Harapan kita bukan hanya sebatas di dunia ini. Harapan kita adalah jauh ke depan. Surga yang permai itu, saudaraku. Tempat peristirahatan kita yang besar bersama Tuhan, saudaraku. Itulah mata kita harus tertuju kepada itu, saudaraku. Amin, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Saya undang para penyanyi untuk maju ke depan. Tiada yang seperti Engkau. Mari kita nyanyikan ini bersama-sama. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh doaku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib,
Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Saudaraku yang terkasih, saya mau melihat saudara perhatikan keadaanmu hari ini. Di mana engkau sedang berdiri, saudaraku? Apakah engkau termasuk orang-orang yang mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala situasi? Atau engkau termasuk orang golongan yang struggle to give thanks to the Lord? Karena begitu banyak masalah, beban, kebutuhan dalam kehidupan, sehingga secara tidak sadar, saudaraku, fokus saudara, pikiran saudara so occupied, dipenuhi dengan semua itu, saudara. Sehingga kebaikan dan rencana Tuhan menjadi buram dalam pandangan matamu. Pada sore hari ini Tuhan berkata, mari fix your eyes upon Jesus. Fix your eyes upon Him, the author and the finisher of your faith. The Bible says, Dialah yang awal dan Dia yang akhir. He knows the beginning and the end. Would you believe and trust your life to Him? Maukah engkau mempercayai Dia dalam kehidupan? Maukah engkau berhenti mempercayai kekuatanmu sendiri? Maukah engkau berhenti mengharapkan pertolongan dari hal-hal yang lain dan mulai berfokus kepada berharap hanya kepada Tuhan? Maukah engkau berkata, Tuhan, hari ini aku sujud di hadapan, aku tanggalkan semua beban-beban, dan aku mau berkata, Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Maukah engkau datang kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupanmu sekali lagi kepada Tuhan? Surrender to Him and trust Him. Trust Him for your life. Surrender your life to Him. Berserah kepada Tuhan dengan penuh. Seperti Nuh percaya kepada Allah, seperti Abraham percaya kepada Allah. Maukah engkau percaya kepada Tuhan? Saudara yang mau berserah kepada Tuhan, saya undang kau untuk angkat tanganmu dua-dua ke atas, tanda kau menyerah. Lift up your hands right now. Pandang kepada Bapa di surga. Lihatlah ke atas, saudaraku. Angkatlah tanganmu dua-dua, katakan, Bapa yang di surga, Bapa yang di surga, aku datang kepadamu. datang kepadamu. Aku butuh Engkau, Tuhan. Aku menyerahkan kehidupanku kepadamu. Aku tanggalkan semua beban dan masalah. Dan aku mau memilih untuk mengucap syukur. Aku memilih, memutuskan untuk mengucap syukur kepada Engkau. Aku percaya kepadamu, Tuhan. Aku percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan aku mengucap syukur atas jawaban doa yang sedang Kau siapkan bagi aku. Aku mengucap syukur atas kesembuhan. Saya ajak saudara untuk mengucap syukur atas permasalahanmu yang sudah selesai. Walaupun belum selesai, any needs, apapun kebutuhannya, apapun permasalahanmu, apapun permintaanmu, saya mau ajak saudara untuk stop meminta dan mulai mengucap syukur atasnya. Bayangkan bahwa masalahmu terpenuhi. Bayangkan bahwa penyakitmu disembuhkan. Bayangkan bahwa anak-anakmu kembali kepada Tuhan.
Bayangkan bahwa keluargamu diselamatkan. Bayangkan bahwa permasalahan ekonomi dipulihkan. Bayangkan ada jalan keluar yang datang. Bayangkan ada usaha yang dipulihkan. Bayangkan ada pekerjaan yang lebih baik yang Tuhan berikan. Bayangkan ada jalan keluar, ada penyelesaian, ada pemulihan, ada kesembuhan. Bayangkan itu dan mulai ucapkan syukur. Mulai ucapkan syukur, saudaraku. Jangan berdiam, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk saudara sampaikan sendiri. Harus ucapkan. Terima kasih untuk kesembuhan, untuk pertolongan. Haleluya. Kau mendengar ucapan syukur umatmu Tuhan, yang dipanjatkan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kau dengar satu persatu ya Bapa. Kau menjamah. Ucapkan syukur saudaraku, jangan diam. Terus ucapkan syukur. Ucapkan syukur terus. Biarlah itu mengalir dari mulutmu. Haleluya. Kami bersyukur. Kau mendengar Tuhan pernyataan kami. Jamah setiap kami. Jamah setiap kami. Terima jamahan Tuhan. Tuhan menjamah dan memulihkan hatimu. Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu. Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari angkat suaramu. Naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur dengan sukacita daripada Dia. Terima sukacita Allah. Terima kekuatan yang baru. Receive the joy of the Lord. Haleluya. Haleluya. Terima. Rejoice. Bersukacitalah. Ya Tuhan. Jamah Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari katakan sama-sama, aku percaya. Aku percaya Mari nyanyikan bersama. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Percaya menerima berkat Tuhan katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa jawaban doa kami sudah kami terima. Kami bersyukur Tuhan bahwa kuasa-Mu sudah nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa situasi kami sudah berubah. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu. Kami bersyukur atas pemulihan-Mu. Kami bersyukur Bapa bahwa apa yang tidak mungkin sudah menjadi mungkin. Engkau Allah yang membuka jalan Tuhan di mana tidak ada jalan. And Father, we give you all the praise and all the glory because you are the God Almighty.
Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang baik. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati setiap umat-Mu. Setiap umat Tuhan yang diberkati katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah pada Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, saudaraku.